Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih Tuhan selalu menguatkan kita dan memberikan kita semangat. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu ada bersama menyertai kami. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, kebaikan yang Tuhan limpahkan. Saat ini kembali kami mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu dan melakukannya dalam setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 13 ayat 1-3. Tertulis demikian. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu malam seorang pelacur berjalan kaki menuju jembatan Blackfriars di London dengan tujuan untuk bunuh diri. Sebelum sampai di jembatan, ia melihat sebuah gereja, berhenti di situ, masuk ke dalam, dan mendengar seorang yang sedang berkhotbah. Pada saat itu Charles Spurgeon, seorang pendeta, sedang berkhotbah dan berbicara dari Lukas 7 ayat 36-50, yang memuat kisah tentang seorang pelacur yang membasuh kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Pada saat itu lawatan Tuhan terjadi atas perempuan yang sedang ingin bunuh diri ini. Dia merasakan kasih Tuhan dan saat itu juga dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seorang nabi yang benar, seorang pelayan Tuhan yang benar akan membawa kita pada kebenaran, membimbing kita pada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun tidak ada mujizat yang dia lakukan, tapi seorang nabi palsu akan menuntun kita pada kesesatan yang akan menuju kebinasaan dengan mujizat-mujizat palsu yang dia adakan. Dalam Ulangan 13 ayat 1-3 ini, firman Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan, agar mereka tidak mengikuti seorang yang mengaku nabi atau pemimpi yang memberitahukan suatu tanda atau mujizat, dan tanda mujizat itu terjadi. Tuhan sampaikan di sini mengapa, yaitu karena Tuhan menguji mereka, apakah mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa atau tidak. Mujizat atau tanda ajaib yang terjadi oleh seseorang bukan untuk kita langsung percayai sebagai sesuatu yang dari Tuhan. Iblis pun bisa mengadakan mujizat. Kita ingat para tukang sihir Mesir yang berusaha menandingi Musa dalam melakukan tanda ajaib. Mereka bisa melakukan mujizat yang kelihatan sama. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati, bijaksana melihat apapun yang terjadi. Sekalipun itu memukau dan mengagumkan, jangan sampai kita terjebak dalam kekaguman. Tidak selalu orang yang bisa membuat mujizat adalah orang yang harus kita dengarkan perkataannya, terlebih apabila ia mengajak kita untuk menjauh dari Tuhan Yesus. Tuhan izinkan adanya mujizat palsu untuk memurnikan iman kita, menguji apakah kita setia atau tidak kepadanya. Dalam Matius 24 ayat 24 Tuhan Yesus berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin
mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mudah percaya dan jangan terombang-ambing dalam iman. Tetap pautkan hati hanya kepada Tuhan Yesus. Biarpun ada mujizat yang luar biasa yang diadakan oleh orang di luar Kristus, mari jangan terpukau. Tetap lekatkan iman kita hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat dan sumber kehidupan kita yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang kembali meneguhkan hati kami untuk selalu percaya kepada Tuhan dan tidak terombang-ambingkan oleh berbagai godaan yang ada di dunia ini. Firman-Mu Tuhan selalu menjadi kekuatan bagi kami. Kuatkan kami selalu dan tuntun kami Roh Kudus, supaya kami dapat dengan bijaksana melihat setiap situasi dan menjaga hati kami agar tidak tergoda, tidak terbujuk dengan rayuan iblis yang hendak menarik kami keluar dari iman yang sejati. Pimpin kami selalu Tuhan, jadikan kami kuat dalam segala keadaan, dalam segala persoalan dan tantangan, supaya kami selalu mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami, sertai kami Tuhan. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Roh, jiwa, dan tubuh kami disegarkan oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang menantikan jawaban. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Keluarkan bangsa kami dari krisis ekonomi dan berkati dengan berlimpah-limpah. Serta yang terutama lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.